Selamat berjumpa kembali. Kita akan mempelajari cara membuat grafik sampai tercetak. Ini adalah tabel yang jadi sumber data untuk membuat grafik. Kita harus blok. Boleh dari nomor seperti ini, boleh juga dari nama. Yang ngeblok dari nama menganggap bahwa nomor tidak mungkin dijadikan data untuk membuat grafik. Sah-sah saja, boleh saja. Kita blok dari nomor. Kemudian insert. Kemudian grafik batang 3 dimensi, kita pilih yang ini. Kemudian kita pindahkan ke lembar terpisah, ya. Ini di bagian desain, lalu move chart. Kalau seandainya tulisan desain move chartnya tidak ada, berarti grafiknya nggak aktif. Mengaktifkan klik pojoknya. Desain, move chart, lembar tersendiri, new sheet. Nama normalnya langsung diberikan oleh Excel adalah cat 1. Tapi kalau kita mau ganti, boleh nggak diganti juga nggak apa-apa. Misalnya grafik gaji 1. Lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita lihat grafik gaji 1 ini sudah berada di lembar terpisah tersendiri. Ya, ini datanya ada di sheet 2 nih tadi. Tuh, ya. Dia terpisah. Nah, setelah grafiknya jadi, di grafik yang baru jadi ini ada data-data yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya di sumbu horizontal. Ya. Di sumbu horizontal ini kita menginginkan hanya ada nama pegawai saja. Ternyata ini kalau kita lihat golongan dan nomor urut ikut. Cara membuangnya begini. Ya, kita klik select data. Ya. Kemudian ini ada edit, kita klik edit. Ya, kemudian kita lihat ya data untuk horizontalnya, ya. Ini yang terblok adalah nomor, nama, dan golongan. Sesuai dengan yang kita inginkan tadi, kita hanya menginginkan nama. Jadi ini kita blok ulang. Lalu oke. Nah, seperti itu, ya. Tapi yang nanti dijadikan untuk data untuk grafik itu tulisan nama dan yang kosong ini tidak ikut. Oleh karena ini kita buang. Ini kita buang, ini kita buang. Ya, kalau nama nggak dibuang, lalu kita klik OK. Ya. Kita lihat ini ada tulisan namanya, ya. Ya, ada yang menganggap nggak apa-apa Pak dikasih tulisan nama, grafik horizontal ini kan nama orang, boleh-boleh aja. Tapi ada juga yang menganggap nggak Pak, ini kan dianggap data, jadi harus dihilangkan. Ya, kalau dianggap data ya kita hilangkan. Cara menghilangkannya sama kayak tadi, select data, ini centang namanya dihilangkan, ya. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita lihat tuh namanya hilang, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, select data lagi, kita lihat lagi untuk sumbu vertikalnya sesuai dengan soal, ya. Di soal itu dikatakan 3D 6. 6 yang dimaksud dengan 6 itu sebenarnya adalah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, total, PPh, dan gaji bersih. Hanya ini penulisan 6 ini nggak informatif banget, ya, nggak informatif banget. Jadi hanya berdasar tebakan aja bahwa yang dia maksudkan itu dari gaji pokok sampai gaji bersih. Otomatis jumlah anak dan status nggak ikut, ya. Nah, ini saya batalkan karena nggak sengaja ini kerubah, ya. Saya ulang, select data. Kita lihat, ini vertikalnya jumlah anak ikut, jumlah anak kita hilangkan. Status kita hilangkan karena nggak ikut. Yang digunakan tadi 6, dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, total gaji, kemudian PPh, dan gaji bersih. Lalu oke. Nah, kalau kita lihat, ini sudah sesuai seperti yang kita inginkan, ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan memberikan judul. Judulnya otomatis terdiri dari 3 bagian. Judul utama, judul sumbu vertikal, dan judul sumbu horizontal. Horizontal ini jelas,
Ya, judulnya adalah nama, karena ini ada nama karyawan. Sedangkan ini untuk sumbu vertikalnya adalah jumlah, ya, jumlah penerimaan, jumlah uang yang diterima oleh si karyawan. Jumlah saja cukup, ya. Subtitlenya kita isi dengan nama PT-nya, kemudian grafik gaji periode bulan November 2020, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk menambahkan judul di vertikal dan horizontal, ya, ini kalau utamanya kan udah ada. Kita memerlukan menu tanda tambah ini. Kalau menu tanda tambah ini tidak ada, saya klik di luar sini, ya. Untuk memunculkannya klik pojok, ya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk judul vertikal dan horizontal. Klik tanda tambah. Ini exist title dicentang. Tuh, dia muncul. Ini di bawah juga muncul, ya. Nah, cara merubahnya, kita klik judulnya sekali, ya. Lalu lihat ini, ya. Ini kalau ini untuk memindahkan nih, dia berbentuk panah, ini memindahkan nih, tuh, ya, memindahkan. Kita pilih yang begini nih, tuh, yang begini nih, ya, kayak huruf I, ya, diklik aja di tengah. Nah, ini pakai anak panah kanan, ini dihapus, ya, dihapus. Lalu nama PT-nya sesuai dengan soal itu adalah nama masing-masing, ya. Nama masing-masing. Kelas, nomor absen biasanya. Enter, ya. Grafik gaji, ya. Grafik penerimaan gaji atau grafik gaji November 2020. Kalau ini mau diwarnai atau jenis huruf dan ukuran hurufnya mau diubah, ini di blok. Mengubahnya bisa dari home, ya. Ini untuk ngerubah warnanya. Ini untuk ngerubah jenis hurufnya. Ini untuk ngerubah ukurannya. Ya, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya judul vertikal, sama kayak tadi, klik sekali, ya. Perhatikan, ya, ini pointernya berbentuk huruf I, klik, ini panah atas, hapus, jumlah, sama kayak judul atas tadi. Kalau mau diubah ukurannya dan seterusnya bisa ini cetak tebal saja, ya, ini saya kasih cetak tebal di home, ya. Tuh, biar lebih jelas, tuh, ya. Kemudian yang horizontal ini nama, ya, sama kayak tadi, ya. Diklik, lalu diklik sekali lagi dalam keadaan berbentuk huruf I, lalu kita tulis nama, cetak tebal biar sama kayak tadi. Nah, kemudian ini untuk keterangan batang, legendnya ada di bawah. Kalau kita nggak suka, kita mau pindahkan ke atas, ke kiri dan ke kanan juga bisa, ya. Tampilkan menu, ya, ini diklik tanda tambah, ini legendnya, ya. Ini klik segitiga ini, ya. Coba pilih top, dia pindah ke atas, tuh, ya. Pilih right, dia pindah ke kanan. Pilih left, dia pindah ke kiri, ya. Biasanya sih di atas top, ya, itu udah di top, ya. Kemudian kita lihat tinggi batang ini menyatakan jumlah nih. Kalau kita menginginkan di atasnya ada angka yang menyatakan jumlahnya, kita boleh hidupkan data label. Tuh, di setiap atas batang itu ada nilainya, ada angkanya. Tapi ini jadi jelek, ya. Ya, jadi kelihatannya rame banget. Nggak jadi. Kalau nggak jadi, centangnya dihilangin. Tuh, ya. Mungkin kita menginginkan versi yang lain. Kita bikin tampilkan tabelnya aja, Pak, di bawah, sehingga tidak perlu nanti dilabelin di atas setiap batang. Menampilkan tabel pakai ini, data table. Nah, ini tabelnya muncul di bawah. Kalau tabel ini juga dianggap menyebabkan grafiknya jadi terlalu rame dan jelek, ya boleh dihilangkan. Ini nggak ada tabelnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya grafiknya sudah jadi. Kalau mau dirubah warnanya bisa nggak? Bisa, ya. Misalnya yang hijau ini mau dirubah warnanya, kita harus memilih yang hijau saja.
Tapi ingat, semua hijau, jangan hanya satu hijau ya. Caranya kita klik sekali. Setelah kita klik sekali, kita lihat udah terpilih belum. Oh ya, udah terpilih semua hijaunya. Jangan diklik lagi. Kalau diklik lagi, yang terpilih hanya satu. Lihat, hanya ini aja yang terpilih. Yang ini enggak, yang ini juga enggak, yang ini juga enggak ya. Nah, kalau udah begini gimana? Klik dulu di luar, lalu klik ulang. Tuh, ya. Kemudian merubah warna itu di format. Format. Ya, kemudian shape fill. Kita ubah. Tuh, jadi merah, ya. Kembalikan hijau. Tuh, ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita cetak. Page layout, size. Kalau menggunakan kertas A4, klik A4. Setelah klik A4, bisa langsung cetak. Nggak usah kasih perintah yang lain. Tinggal file, ya, print, printernya dihidupkan, pasang kertas, lalu klik print. Tapi kalau menggunakan kertas F4, ya, karena pilihan F4 itu tidak ada di sini, ya, kita pilihnya legal. Tapi awas, legal itu adalah ukuran 14 inci. Setelah kita pilih legal, batas kanannya wajib, ya, wajib kita ubah, ya, kita tambahkan, ya. Misalnya kalau mau semuanya 0,7, berarti batas kanannya ini dirubah, ditambah kasih angka 1,7 inci. Lalu oke. Nah, kemudian ya langsung cetak. File print boleh, CTRL-P boleh, ya. Pasang kertasnya, lalu klik print, maka dia akan langsung mencetak. Ya, demikian cara membuat grafik dan mencetaknya ke kertas A4 dan F4. Datanya tetap ada ya di sheet 2. Tuh.